Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, SCM dan Peer Game akan jelaskan mengenai Peer Game. Kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adam Rahman, CP020 sebagai customer dan Saya Adam rekan saya. Saparoza dengan CP021 role retail. Saya Adinda Fazagasani, CP022 sebagai wholesaler. Saya Faisal Fitri, CP024 sebagai manufaktur. Dan ada lagi anggota saya yaitu Advian sebagai distributor yang akan digantikan oleh Adam Syafaraza. Untuk isi pada presentasi kali ini yaitu ada pengenalan diri SCM, lalu ada rules permainan beer game, lalu ada retailer, wholesaler, distributor, dan manufaktur. Next. Introduction SCM, supply chain management, merupakan manajemen dari aliran produk dan jasa yang sudah termasuk semua proses yang merubah raw material menjadi produk akhir yang siap dijual. Next. Beer game. Beer game ini merupakan permainan distribusi bir diciptakan dalam tahun 1960-an oleh Jay Forrester di MIT sebagai hasil kerja beliau di bidang dinamika sistem. Tujuan awal dimulai dari simulasi game ini adalah untuk melakukan riset terhadap struktur sistem perilaku orang. Simulasi saat ini digunakan untuk 1. Demonstrasi keuntungan berbagi informasi, 2. Manajemen rantai pasok, 3. Collaboration dalam rantai pasok. Nah, untuk beer game ini dimainkan oleh 1 hingga 4 orang, di mana mempunyai peran yang berbeda. Yang pertama ini ada brewery atau manufaktur, lalu ada distribution, lalu ada wholesaler, retailer, dan yang terakhir consumer. Nah, keempatnya ini saling berhubungan antara manufaktur dan distributor dan wholesaler, wholesaler dan retailer, retailer ke customer. Seperti itu. Next. Next. Ya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan retailer yang berada dalam simulasi permainan beer game. Retailer di sini merupakan sebuah stage downstream terendah dari simulasi supply chain pada beer distribution game, dan retailer ini bertugas sebagai stage terakhir di mana retailer bertugas untuk menyampaikan produk sampai di tangan konsumen. Stage ini memenuhi permintaan konsumen dengan melakukan order kepada stage sebelumnya, yaitu wholesaler. Dan berikut merupakan sheet retailer yang berdasarkan dari simulasi permainan yang kami mainkan secara bersama-sama dari kelompok 1. Pertama, bisa dilihat bahwa dari outgoing ordernya diasumsikan di bawah 8 order dari retailer sendiri, dan tentunya akan berbeda dari role yang lainnya. Dan di sini bisa dilihat bahwa untuk backlognya sendiri tidak ada, karena tentunya di retailer ini disesuaikan dengan inventory-nya. Namun tentunya dari retailer ini akan berbeda dari yang stage sebelumnya. Jadi bisa dipastikan bahwa ada backlog di stage lainnya atau arah wholesaler, manufacturer, ataupun dari distributor. Oke, kemudian di yang selanjutnya itu ada wholesaler. Jadi ini tuh merupakan wholesaler ini merupakan stage yang memenuhi permintaan dari retailer serta memasuk barang atau produk melalui distributor. Nah, pesanan ini mengalir ke arah hulu, sedangkan pengiriman mengalir ke arah hilir dari rantai pasok. Boleh di next. Nah, ini bisa dilihat bahwa di minggu ke-0 kan incoming ordernya masih ke 0 gitu. Jadi terus di sini
memesan outgoing ordernya itu 2 dan inventornya itu masih 12. Kemudian di minggu kedua itu terjadi backlog 2 karena incoming order yang masuk itu sebanyak 7, sedangkan available-nya itu dia kurang dari 7 gitu, sehingga terjadi backlog. Nah, bisa dilihat lagi bahwa di minggu ke-6 ini dia nggak terjadi backlog karena dia incoming ordernya tuh masih di bawah available-nya gitu. Boleh di next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran dari distributor menggantikan peran dari teman saya, yaitu distributor merupakan stage yang memenuhi permintaan dari wholesaler serta memasok barang atau produk melalui manufacturer. Pesanan mengalir ke arah hulu, sedangkan pengiriman mengalir ke arah hilir dari rantai pasok. Jadi untuk selanjutnya saya akan tampilkan dari sheet distributor. Untuk sheet distributor sendiri bisa dilihat bahwa dari week 1 sampai week 6 itu mencapai double digit ataupun dari available-nya, sehingga terjadi bisa dikirimkan ke rantai pengiriman sesuai dengan alur pengiriman. Namun di sini terjadi backlog di akhir minggu ke-9 dan minggu ke-10. Jadi tentunya untuk cost-nya sendiri lebih banyak karena tentunya biaya inventory ini sebesar $2 ditambah dengan backlog dari minggu 9-10, sehingga untuk distributor ini memiliki cost yang terbanyak di antara stage yang lainnya, yaitu sebesar $246. Nah, selanjutnya yaitu manufaktur. Manufaktur sendiri itu adalah suatu role di mana manufakturnya sendiri berperan sebagai pemasok dari suatu rantai pasar. Nah, manufaktur sendiri itu tuh sebagai hulu lah dari suatu rantai pasar. Nah, manufaktur itu melakukan produksi untuk memenuhi pesanan distributor. Pemesanan mengalir ke arah hulu, sedangkan pengiriman mengarah ke arah hilir. Next. Nah, berikut tampilan sheet dari manufaktur. Untuk backlognya sendiri, manufaktur terjadi di minggu ketiga. Terdapat backlog yang kedua. Untuk available sendiri, manufaktur tidak lebih dari 14. Dan untuk cost-nya sendiri itu total dari keseluruhannya sebesar $110. Ya, berdasarkan kesimpulan dari yang disampaikan dari setiap role dalam supply chain ini, dalam simulasi Beer Game ini dapat disimpulkan bahwa rantai pasokan yang efektif membutuhkan kerjasama yang erat dan koordinasi antara semua level dalam rantai pasokan. Karena kalau tidak, misalkan rantai pasokan itu inefektif dalam operasinya, tentunya akan menyebabkan bullwhip effect, di mana dari setiap role tersebut akan tentunya berdampak domino ke stage selanjutnya dan akan berdampak terhadap cost dari operasional supply chain dari sebuah rantai pasok perusahaan. Dan maka dari itu, dari sebuah rantai pasok ini memerlukan koordinasi yang cocok dan juga komunikasi di antara stage sehingga mampu memesan order
dan juga mampu menekan inventory ke level yang seminimal mungkin. Dan selanjutnya untuk poin kedua yaitu pentingnya pengelolaan inventaris ataupun inventory dan pemilihan strategi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dalam mengurangi biaya dalam rantai pasokan. Untuk pengelolaan inventaris ini tentunya harus dimaksimalkan dan harus dihitung kembali dari tiap role apakah untuk order selanjutnya itu lebih ataupun untuk selanjutnya mampu memesan secara disesuaikan dengan pesanan customer dari stage retailer. Dan maka dari itu kita harus menghitung kembali sehingga untuk cost dapat ditekan seminimal mungkin. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.